Yesus tidak pernah mendirikan gereja Protestan. Wow. Teman-teman sekalian, hari ini dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan sebuah fakta keras yang mungkin membuat teman-teman Protestan terguncang, atau mungkin justru membuat teman-teman akan sadar. Judul video kita dalam kesempatan ini adalah Yesus tidak pernah mendirikan gereja Protestan. Titik, tidak pakai koma. Apapun denominasi Anda, baik itu Lutheran, Baptis, Pentakosta, Advent, Karismatik, Injili, atau bahkan non-denominasi, Anda tidak akan menemukan satu bukti dalam kitab suci bahwa Tuhan Yesus pernah memerintah siapapun untuk memisahkan diri dan mendirikan gereja yang baru. Itu tidak akan kalian temukan. Buat teman-teman Protestan, tolong bantu saya ya untuk mencarikan satu ayat saja dalam Alkitab bahwa Yesus memberikan perintah agar gereja-gerejanya terpecah-pecah. Jawabannya dari teman-teman Protestan saya tunggu di kolom komentar. Teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab Tuhan Yesus hanya mendirikan satu gereja, bukan ratus, bukan ribu. Saya ulangi, hanya mendirikan gereja satu. Bukti ayatnya kita baca dalam Matius 16 ayat 18. Yesus berkata, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku." Sering sekali ya teman-teman mengutip ayat ini. Perhatikan baik-baik teman-teman. Gerejaku, bukan gereja-gerejaku, bukan komunitas-komunitas, tapi gerejanya, yaitu satu, tunggal, dan berdiri di atas dasar Petrus. Dan sejarah mencatat dengan jelas dan tak terbantahkan bahwa gereja itu adalah gereja Katolik, bukan gereja Protestan yang baru lahir abad ke-16. Lalu muncul pertanyaan teman-teman, jika Yesus tidak pernah mendirikan gereja Protestan dan melahirkan 60.000 denominasi, dari manakah asalnya semua gereja-gereja itu? Jawabannya sangat sederhana teman-teman, dari manusia, dari nafsu manusia yang salah tafsir Alkitab. Dan gereja Protestan lahir tahun 1517, lebih dari 1500 tahun setelah Kristus naik ke surga. Dan Martin Luther, seorang imam Katolik yang frustrasi, memulai gerakan protes terhadap penyimpangan moral sebagai oknum di dalam gereja Katolik ketika itu. Tapi dari protes itu lahirlah perpecahan-perpecahan, dan dari satu perpecahan lahirlah ribuan gereja yang baru. Pertanyaannya, apakah Tuhan berkenan atas perpecahan ini? Apakah Roh Kudus menuntun umatnya untuk memecah tubuh Kristus menjadi ribuan bagian? Jawabannya lagi-lagi teman-teman, tidak. Karena Alkitab sendiri berkata dalam 1 Korintus bab 1 ayat 13 sangat tegas. Adakah Kristus terbagi-bagi? Jawabannya dengan jelas juga tidak. Kristus hanya punya satu tubuh, dan itu adalah gerejanya yang satu. Gereja apakah itu? Lalu, kenapa banyak orang hari ini dengan mudah berkata, gereja manapun sama, asal mengasihi Tuhan, asal percaya kepada Tuhan Yesus?
Nah, teman-teman, mereka lupa satu hal. Tuhan bukan hanya menghendaki kasih, tapi juga ketaatan pada kebenaran, setia pada kebenaran. Yesus tidak datang untuk membangun komunitas-komunitas bebas tafsir. Yesus membangun gereja yang memiliki otoritas, gereja yang memiliki paus, uskup, sakramen yang lengkap. Yesus tidak mendirikan gereja di ruko-ruko, di mall, di rumah-rumah, atau gereja online tanpa imam. Yesus mendirikan gereja yang memiliki struktur ajaran, memiliki tradisi suci, apostolik yang jelas. Dan itu hanya kita temukan dalam gereja Katolik. Saudara-saudari, mari jujur. Kalau Yesus mendirikan satu gereja di abad pertama, tapi gereja Protestan kan baru muncul di abad ke-16. Apakah masuk akal teman-teman mengatakan bahwa gereja Protestan adalah gereja yang asli? Teman-teman, jangan bikin lucu. Lebih tragis lagi, banyak gereja Protestan hari ini bukan hanya berbeda, tapi bertolak belakang, bertentangan doktrin, ajaran dengan ajaran yang lain. Ada yang bilang baptisan bayi itu sah, ada yang tidak. Ada yang bilang perjamuan adalah simbol, hanya simbol. Ada yang bilang itu sungguh tubuh Kristus. Ada yang izinkan wanita jadi pendeta, dan itu banyak. Ada juga gereja yang melarang. Apakah ini bisa disebut satu imam? Tentu tidak. Ini adalah kekacauan. Dan kekacauan tentu bukan berasal dari Roh Kudus. Teman-teman sekalian, Yesus sendiri berkata dalam Yohanes bab 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu. Itu harapan Tuhan Yesus, teman-teman. Tapi perpecahan Protestan justru melawan doa Yesus sendiri. Itulah sebabnya, saudara-saudaraku, kalau Anda ingin mengikuti Yesus secara utuh, secara benar, kalau Anda sungguh-sungguh ingin menjadi bagian dari tubuh Kristus yang asli, yang komplit, Anda harus kembali ke gereja yang didirikan oleh Yesus sendiri, yaitu gereja Katolik. Jangan mengikuti kekerasan hatimu, karena Yesus tidak mendirikan gereja Protestan. Itu harus teman-teman ingat. Yesus mendirikan gereja Katolik, dan sejarah membuktikannya. Apakah Anda masih mau bertahan dalam gereja buatan manusia? Atau Anda siap untuk kembali ke gereja yang menerima otoritas langsung dari Tuhan Yesus? Waktunya untuk berpikir, teman-teman, untuk merenung. Waktunya lah untuk kembali. Waktunya tunduk pada kebenaran. Karena awal sudah dinyatakan, Yesus hanya mendirikan satu gereja, dan itu bukan gereja Protestan. Buat teman-teman yang tidak setuju dengan video ini, tulis di kolom komentarmu apa pembelaanmu dari video ini, dan cantumkan ayat atau bukti-bukti lainnya kalau memang gerejamu didirikan oleh Yesus Kristus sendiri. Kalau tidak, jangan buang kesempatan, dengarkan suara hatimu. Kembalilah gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, yang didirikan oleh Yesus kepada para rasul, yaitu Rasul Petrus sebagai pemimpin para rasul. Demikian untuk video kali ini. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.